Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Ishrah wa Dzikr As-Suhbah wal Ukhuwah karya Syekh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan terakhir sebelumnya sudah kita masuki pembahasan tentang adabus suhbah, adab-adab pergaulan dan interaksi dengan berbagai pihak. Penulis rahimahullah menyebutkan perkataan As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah tentang as-suhbah, adab-adab bergaul, berinteraksi dengan beberapa pihak. Pihak yang pertama adalah suhbatullah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada adab-adabnya. Nampaknya telah kita baca suhbatullah, adab di dalam interaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita baca sekilas lagi. Fama'allahi subhanahu bittiba'i awamirihi wa tarki nawahi. Adab interaksi bersama Allah Subhanahu adalah dengan mengikuti perintahnya, mengikuti perintah Allah, wa tarki nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Wa dawami dzikri, dan terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan dengan 3 hal. Dengan hati, al-qalb, hati kita mengingat Allah, mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah dengan lisan, ucapan. Lisan kita basah dengan kalimat-kalimat zikrullah. Dan yang ketiga adalah dengan anggota-anggota tubuh lahiriah yang nampak, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah itu termasuk bentuk zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa darsi kitabih, termasuk adab interaksi dengan Allah ta'ala adalah dars, mempelajari kitab sucinya.
mempelajari kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari kitab suci Allah Subhanahu wa taala ada dua bentuk. Yang pertama adalah mempelajari lafaz-lafaznya, yakni mempelajari bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik. Bagaimana membaca Al-Qur'an dengan baik. Dan yang kedua adalah mempelajari ma'ani, makna-maknanya. Mempelajari kandungan makna Al-Qur'an. Sehingga tidak cukup mempelajari Al-Qur'an hanya dengan mempelajari bagaimana cara membacanya, ya, sampai ditambahkan dengan mempelajari makna Al-Qur'an. Kemudian wa muraqabati asraril 'abdi in yakhtalij fiha ma la yardahu maulah. Serta muraqabat asraril 'abd, mengawasi, memperhatikan isi hatinya. Memperhatikan isi hatinya. In yaftarij fiha ma la yardahu maulah. Jangan sampai masuk ke dalamnya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan sampai masuk ke dalam hatinya pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan, niat dan keinginan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ini termasuk adab di dalam interaksi dengan Allah taala. Jangan sampai menginginkan hal yang buruk yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai memiliki keyakinan yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Waridha biqada'ih. Ridha kepada ketetapan takdirnya. Ini termasuk adab interaksi dengan Allah, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahit maupun manis. Wassabar ala bala'ih, dan bersabar menghadapi ujiannya, bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Warahmah wasyafaqah ala khalqih, serta merahmati dan menyayangi makhluk-makhluknya. Ini termasuk adab interaksi dengan Allah taala. Berarti merahmati dan menyayangi sesama makhluk itu termasuk adab baik kita kepada Allah penciptanya, Allah yang menciptakannya. Ketika kita tidak merahmati dan menyayangi sesama makhluk, baik dari kalangan manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau yang lain, berarti kita kurang adab di dalam berinteraksi dengan Allah, sebab Allah lah yang menciptakan itu semua. Berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan poin adab interaksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin berkaitan dengan ini kita akan membahas secara agak meluas, melebar, sebab sangat penting berkaitan dengan manhaj jalan kita di dalam beragama. Beliau rahimahullah mengatakan wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi wa tarki mukhalafatihi fima daqqa wa jal. Wa ma'an Nabi, dan adab berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bittiba'i sunnatihi, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarki mukhalafatih, dan tidak menyelisihi beliau,
baik dalam perkara yang halus, detail, maupun dalam perkara yang besar, yang jelas. Nah, ini adab interaksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan secara singkat, yaitu ittiba'u sunnati, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyelisihi beliau. Tidak menyelisihi beliau, baik dalam perkara yang kecil, halus, maupun dalam perkara yang besar. Nah, berkaitan dengan hal ini, ya perlu kita pelajari bersama bahwa terdapat sekian banyak dalil, baik dari Al-Quran, maupun hadis, maupun ijma', yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalilnya lengkap. Dari Al-Quran banyak ayat, dari hadis banyak dalil, demikian pula ijma' al-muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Di antara ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, dan apapun yang diberikan kepada kalian oleh Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah. Maka ambillah. Jika itu berupa berita, kabar, ambillah dalam bentuk meyakininya, membenarkannya, mempercayainya. Dan jika itu berupa perintah dan larangan, hukum-hukum, maka ambillah dalam bentuk menaatinya. Perintah dikerjakan dan larangan ditinggalkan. Ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Terkait dengan larangan, Allah sebutkan secara khusus, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia larang, apa yang dia melarang kalian darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Demikian pula firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak sepantasnya bagi seorang yang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, untuk dia memiliki pilihan yang lain, alternatif lain selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu berarti harus mengambil apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada pilihan yang lain. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Dan seterusnya banyak ayat tentang hal ini. Demikian pula dari hadis-hadis yang memerintahkan kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Alaikum, alaikum ini isim fi'il amr yang artinya adalah tetapilah, berpeganglah, ambillah sunnahku, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk adab-adab yang baik di dalam berinteraksi dengan beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula macam dalil yang ketiga adalah ijma'. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Nah, setelah kita mengetahui
secara global dalil-dalilnya. Berikutnya kita perlu mengetahui apa makna sunnah. Sebab penulis rahimahullah menyebutkan adab yang baik di dalam berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'u sunnatih. Mengikuti sunnah beliau. Apa makna sunnah? Sunnah, as-sunnatu secara bahasa artinya adalah at-tariqah atau at-tariq. Artinya adalah jalan. Artinya adalah jalan. Atau ajaran. Itu sunnah. Adapun secara istilah para ulama, sunnah memiliki 3 pengertian. Ini perlu kita pahami agar tidak salah di dalam menafsirkan istilah sunnah di dalam suatu konteks kalimat. Sebab masing-masing bisa memiliki makna yang berbeda. Pengertian sunnah yang pertama adalah al-hadis. Adalah hadis. Yakni setiap ucapan, perbuatan dan pembenaran yang diriwayatkan yakni dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini sunnah semakna dengan hadis. Hadis yakni sunnah. Hadis yakni sunnah. Nah, itulah yang dimaukan di dalam ungkapan Alkitab wa sunnah. Maknanya adalah Al-Quran wal hadis. Al-Quran dan hadis. Nah, pengertian yang kedua yang dimaksud dengan as-sunnah adalah ma umira bihi amran ghaira jazim, atau ma yuthabu fa'ilu imtithalan wa la yu'aqabu tariku, yaitu perkara yang berpahala jika dikerjakan berpahala, dan jika ditinggalkan tidak membawa dosa. Ini sunnah, ini yang sering difahami atau mungkin paling sering difahami oleh keumuman orang. Sunnah yakni lawan atau apa? Hukum lain dari wajib. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh dan ada haram. Pengertian yang ketiga yang dimaksud dengan sunnah adalah tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fid din. Pengertian yang ketiga adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama. Nah, istilah sunnah inilah yang dimaukan, atau pengertian inilah yang dimaukan dalam istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, yakni orang-orang yang menetapi ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di dalam agama. Ya, sehingga ajaran para khulafa ar-rasyidin, ajaran para sahabat secara umum itu bukan bid'ah. Itu sunnah. Nah, pengertian yang ketiga ini merupakan lawan dari bid'ah. Ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. As-sunnah wal bid'ah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah pengertian yang ketiga tadi. Kemudian bisa kita lihat ya, apa yang dimaukan dengan sunnah di dalam kalimat penulis rahimahullah bittiba'i sunnati. Ya.
yang lebih nampak bahwa yang dimaukan dengan istilah sunnah di sini adalah al-hadis, yakni hadis setiap ucapan, perbuatan dan pembenaran yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bittiba'i sunnati. Kemudian beliau mengatakan tadi ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adab baik di dalam berinteraksi dengan beliau. Ungkapan ittiba', mengikuti sunnah beliau, mengisyaratkan harus adanya ilmu al-ilm. Sebab tidak mungkin seseorang mengikuti sesuatu tanpa mengilmuinya, tanpa mengetahuinya. Ketahuilah terlebih dahulu, setelah itu ikuti. Oleh karena itu, sangat kurang atau dipertanyakan orang yang mengklaim ingin mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kurang semangat dalam mempelajarinya. Lantas apa yang akan diikuti? Apakah sekedar klaim? Wallahul musta'an. Ittiba' sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut kita untuk berilmu dan mempelajari. Dan istilah ittiba', mengikuti, kata para ulama, berbeda atau berlawanan dengan taklid. Ittiba', mengikuti sunnah beliau, bukan maksudnya kita taklid. Apa perbedaannya? Perbedaannya, ittiba' mabniyun 'alal ilm, didasari ilmu. Ittiba' itu didasari ilmu karena sudah tahu ilmunya. Adapun taklid sekedar ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Tanpa mengetahui dasarnya. Maka hal ini menuntut kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Tidak hanya ikut-ikutan kaum muslimin yang lain, ikut-ikutan ahlus sunnah salafiyin yang lain tanpa mempelajari dari mana mereka mengambil ajaran tersebut, mana ayatnya dan bagaimana hadisnya. Semestinya dipelajari sesuai dengan dalil. Diterangkan oleh para ulama, ittiba' sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mencakup banyak hal. Secara umum ada dua hal, yaitu al-zahir dan al-batin. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus totalitas, secara zahiran wa batinan, lahir dan batin. Lahiriah kita yang nampak ini, usahakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula batin kita, hati kita, akidah kita, demikian juga isi hati kita, amalan hati kita, usahakan untuk sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan. Jangan sampai ucapan perbuatan kita menyelisih sunnah beliau, jangan sampai keyakinan kita atau amalan hati kita menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menuntut kita untuk belajar. Kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa dijabarkan mencakup beberapa poin. Di antaranya saja. Di antaranya adalah dalam hal akidah, berkeyakinan harus
mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berakidah. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah al-ibadah, di dalam beribadah. Ikutilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah. Bagaimana caranya beliau beribadah? Yang ketiga adalah al-akhlaq. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berakhlak. Bagaimana akhlak beliau? Bagaimana budi pekerti beliau? Di setiap tempat dan di setiap saat, bagaimana akhlak-akhlak beliau. Ini menuntut kita untuk mempelajari secara lebih detail bagaimana perannya beliau dan budi pekerti beliau. Demikian pula yang keempat adalah ad-da'wah. Dalam hal dakwah. Bagaimana manhaj beliau, metode beliau dalam berdakwah. Metode beliau dalam berdakwah. Sebab banyak orang dan banyak kelompok yang salah di dalam metode dakwah mereka. Ada yang ingin mengambil jalan pintas atau frontal atau radikal dengan melakukan pemberontakan dan berusaha menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dan ada yang memiliki metode-metode dakwah yang lain tidak sesuai dengan manhaj dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak hal lain yang kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Kemudian termasuk adab yang baik di dalam berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kata beliau, wa tarki mukhalafatihi fima daqqa wajal. Tidak menyelisihi beliau, baik dalam perkara yang daqqa, yang detail, halus, wajal, maupun perkara yang jalla, yakni besar, jelas. Ya, sebisa mungkin, ya, kita ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam perkara-perkara yang sangat mendetail, sangat halus, apalagi hal-hal yang besar. Jangan sampai menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal-hal yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hal-hal yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinukilkan dari beliau, ini termasuk hadis, terbagi menjadi beberapa macam. Ya. Tidak semuanya harus diikuti, sehingga kita harus memahami mana saja yang semestinya kita ikuti, mana saja yang termasuk agama, mana saja yang merupakan bagian dari agama, dan mana saja yang tidak termasuk bagian dari ad-din. Macam yang pertama adalah al-ibadat atau at-ta'abbudiyah. Hal-hal yang sifatnya adalah ibadah, yang berupa ibadah. Dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu jelas ibadah. Jelas bahwa itu dalam rangka ibadah, yakni menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal-hal yang sifatnya demikian dinukilkan dari beliau, jelas kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik, contoh yang ditiru untuk kalian. Naam. Kemudian macam yang kedua adalah ma fa'alahu ittifaqan. Hal-hal yang beliau lakukan secara kebetulan,
Bukan dalam rangka ibadah, kebetulan saja. Beliau lakukan, kemudian dinukilkan, diriwayatkan, termaktub di dalam hadis-hadis. Tapi nampak beliau melakukannya bukan dalam rangka ibadah menghamba kepada Allah, tapi karena kebetulan. Nah, contohnya, ya seperti ya tempat yang beliau singgahi, ya di dalam perjalanan dinukilkan, ya beliau singgah di satu tempat. Mohon maaf, mungkin beliau buang hajat dan beliau berwudu. Beliau melanjutkan perjalanan lagi dan semisalnya. Nah, nampak bahwa itu hanya ittifaqan, maka tidak disyariatkan bagi kita untuk menelusuri jejak-jejak beliau itu dan melakukan seperti yang beliau lakukan. Tidak disyariatkan. Contoh yang lain, kedatangan Nabi SAW ketika berhaji. Kedatangan beliau di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Nampak bahwa beliau tiba di Mekah tanggal 4 Zulhijjah karena kebetulan, bukan karena menyengaja. Adapun bulan-bulan haji, maka sudah dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, itu bulan-bulan haji, Asyhur al-Hajj. Sehingga tidak disyariatkan bagi kita untuk menyengaja datang tanggal 4-nya. Karena kebetulan saja beliau perjalanan ternyata tiba tanggal 4. Maka tidak disyariatkan untuk melakukan hal yang serupa. Macam yang ketiga, ma fa'alahu bimuqtadal 'adah. Apa yang beliau lakukan menurut adat istiadat masyarakat. Beliau melakukannya karena itu adalah adat masyarakat di zaman beliau, di tempat beliau tinggal. Nah, ini juga pada asalnya ya tidak disyariatkan, dikatakan sunnah apalagi wajib untuk mengikuti beliau di dalam adat tersebut. Ya. Yang disyariatkan justru mengikuti beliau dalam hal, meneladani beliau dalam hal mengikuti adat istiadat masyarakat kita masing-masing selama tidak melanggar syariat. Beliau mengikuti adat istiadat dan tradisi yang diperbolehkan waktu itu di sana zaman dahulu, menunjukkan bahwa semestinya kita juga mengikuti adat istiadat tradisi selama tidak melanggar syariat. Jadi bukan spesifiknya apa yang beliau lakukan karena adatnya sudah berbeda, tapi yang dilihat adalah beliau mengikuti adat istiadat dan tradisi selama tidak melanggar syariat. Sudah itunya. Baik dalam hal cara berpakaian selama tidak melanggar syariat, ya. Atau mungkin seperti dalam hal silaturahim, bentuknya bagaimana, mungkin berbeda-beda selama tidak melanggar syariat dan lain sebagainya selama tidak melanggar syariat. Macam yang keempat adalah al-jibilliyat. Hal-hal yang beliau lakukan karena tuntutan sebagai manusia. Tuntutan sebagai manusia. Nah, seperti apa? Seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Sifat-sifat sebagai manusia. Maka ini juga tidak disyariatkan, tidak disunahkan atau diwajibkan untuk mengikuti beliau. Nah ini. Dinukilkan bahwa beliau tidur. Ya sudah, kita tidur sama. Kecuali tentang sifat-sifat
perkara tersebut yang nampak mengandung unsur ibadah. Seperti apa? Tidur ya di atas sisi tubuh bagian kanan, miring ke kanan. Oh, berarti disunahkan. Karena itu bagian dari ibadah. Walaupun tidurnya sendiri itu hal yang jibiliyah, manusiawi. Tapi sifat tata cara tidurnya, makan manusiawi, kebutuhan manusia. Tetapi cara makannya menggunakan tangan kanan, mengambil dari yang terdekat. Ini disunahkan atau bahkan diwajibkan. Intinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak disyariatkan kecuali sifat-sifatnya yang itu diperintahkan oleh beliau. Kemudian ya, seperti yang kita sebutkan tadi, nampak bahwa yang dimaksud dengan istilah sunnah di dalam kalimat beliau, kalimat penulis rahimahullah ini adalah hadis. Adalah hadis. Kemudian bisa kita bahas secara lebih luas tentang sunnah dengan pengertian yang ketiga. Nampaknya tadi yang ketiga, yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Istilah yang ketiga atau pengertian yang ketiga. Bisa kita pelajari ya lebih luas lagi tentang sunnah dengan pengertian yang ketiga. Ini sangat penting berkaitan dengan manhaj kita. Sebagaimana yang kita pelajari di awal, sunnah dengan pengertian ketiga, ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum di dalam agama. Itu lawannya adalah bid'ah. Sehingga ada istilah ahlus sunnah dan ada istilah ahlul bid'ah. Nah, di dalam banyak dalil ya, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Mengikuti sunnah yakni ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya di dalam beragama dan meninggalkan kebid'ahan. Nah, seperti dalam hadis yang tadi kita dengarkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Tetapilah berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin sepeninggalku yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Ini kiasan berpegang teguh dengan kuat dan jangan sampai terlepas. Nah, dari sini diambil istilah atau nama untuk para pengikutnya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlus sunnah. Nah, apa pengertian ahlus sunnah wal jamaah? Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kata yang pertama adalah ahal. Ahal artinya adalah mulazimun, yang selalu menetapi, selalu bersama. Itu ahal. Sebagai contoh keluarga kita disebut ahal. Kenapa? Karena selalu bersama kita. Ya. Setidaknya dalam hubungan apa? Hubungan keluarga. Walaupun jaraknya mungkin berjauhan, tapi ya hubungan kita dengan keluarga kita sangat dekat. Bersama kita. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah selalu menetapi as-sunnah dan menetapi al-jamaah. Adapun kata as-sunnah sudah kita pelajari tadi, as-sunnah maknanya adalah ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya di dalam beragama. Adapun al-jamaah, apa yang dimaksud dengan jamaah? Jamaah di sini maksudnya adalah ijtima', persatuan, bukan maksudnya kelompok.
Bukan maksudnya sekelompok orang. Karena kan tidak mungkin ahlus sunnah dan ahlul jamaah. Orang yang menetapi jamaah, menetapi kelompok. Begitu. Bukan. Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah persatuannya. Jamaah yakni ijtima', persatuannya. Menetapi ijtima'. Nah, persatuan ijtima' atau jamaah dalam hal ini terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah jamaah atau ijtima' al-adyan. Ad-din. Persatuan di dalam beragama. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah selalu menetapi persatuan. Mereka selalu berupaya agar kaum muslimin bersatu di dalam manhaj mereka beragama. Yaitu sunnah Rasul SAW dan para sahabatnya bersatu. Tidak yang ini prinsipnya dalam beragama demikian, yang itu prinsipnya beragama seperti itu, beda, macam-macam, tidak. Ahlussunnah wal Jamaah selalu menetapi ijtima' persatuan dalam beragama, di dalam manhaj beragama. Demikian pula mengupayakan kaum muslimin seperti itu. Macam yang kedua dari jamaah atau ijtima' adalah jamaah al-abdan. Jamaah al-abdan. Persatuan fisik di bawah seorang imam, penguasa yang sah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mereka disebut ahlul jamaah karena berusaha menjaga persatuan di bawah pemerintahan imam yang sah, pemimpin yang sah. Entah itu presiden dinamakan atau raja atau yang lain. Sehingga namakan jamaah ahlul jamaah karena menetapi persatuan, bersatu dalam hal manhaj beragama dan bersatu dalam hal di bawah kepemimpinan pemimpin yang sah. Ini makna Ahlussunnah wal Jamaah. Berlawanan dengan mereka adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Nah, apa pengertian bid'ah? Bid'ah, al-bid'atu secara bahasa artinya adalah ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang diadakan, ini secara bahasa, sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh, tanpa ada yang semisal sebelumnya. Ini bid'ah secara bahasa. Nah, adapun bid'ah secara istilah, para ulama berbeda-beda di dalam mendefinisikannya. Di antara definisi yang paling bagus adalah definisi al-Imam atau Syekh Asy-Syatibi rahimahullah. Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan bid'ah yaitu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi at-ta'abbudi lillah. Tariqah fid din. Tariqah ajaran di dalam agama. Mukhtara'ah yang dibuat. Jadi dibuat-buat. Tudahi asy-syar'iyyah. Yang menyerupai cara yang syar'i. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Yang ditujukan, diniatkan untuk atau yang menempuhnya atau
ditujukan dengan menempuhnya, melakukannya al-mubalaghah, bersungguh-sungguh, untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Nah ini. Nah, dari definisi Asy-Syatibi rahimahullah ini dapat kita ambil beberapa hal tentang definisi bid'ah. Yang pertama, bid'ah itu thariqah. Bid'ah itu kata beliau tadi thariqah fitin. Thariqah. Bid'ah itu adalah thariqah. Thariqah itu artinya tadi ajaran atau jalan. Terkandung di dalamnya makna iltizam, terus menerus. Iltizam, terus menerus, ditetapi. Bukan hanya sekali dilakukan, 2 kali atau 3 kali dilakukan, tapi sudah menjadi thariqah, jalan yang ditempuh. Ya. Oleh karena itu, perkara yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis yang diamalkan itu diamalkan sebagai ibadah misalkan, tapi tidak terus menerus dilakukan oleh orang tersebut sekali atau 2 kali atau mungkin 3 kali, tapi tidak dijadikan sebagai thariqah, maka itu dikatakan khilafus sunnah, menyelisih sunnah, dan belum dikatakan bid'ah. Dikatakan khilafus sunnah, menyelisih sunnah, dan tidak dikatakan bid'ah. Dikatakan bid'ah kapan? Ketika sudah menjadi jalan yang ditempuh. Terus menerus, iltizam, komitmen dengannya, konsisten dengannya. Itu baru namakan bid'ah. Kemudian beliau mengatakan tadi mukhtara'ah. Ini hal yang kedua. Disimpulkan dari definisi Asy-Syatibi. Bid'ah itu mukhtara'ah, perkara yang baru, diada-adakan. Tidak ada di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Itu bid'ah, bukan ajaran beliau dan para sahabatnya. Yang ketiga bid'ah itu, yang dimaksud bid'ah itu fiddin, dalam urusan agama. Sehingga jika bukan dalam urusan agama, dalam perkara duniawi itu tidak disebut bid'ah secara istilah. Hal-hal yang sifatnya duniawiyah tidak dianggap bagian dari agama, maka itu bukan bid'ah secara istilah dan tidak masalah. Justru para ulama mengatakan, ya, dalam urusan apa duniawi, alaikum bil jadid. Ya, dalam urusan duniawi hendaknya kalian pilih yang paling bagus, paling baru, paling modern. Dulu tidak ada, sekarang ada. Ini secara prinsip, bukan maksudnya kita harus selalu memperbarui dan update ya, barang-barang kita, bukan. Maksudnya zaman sekarang sudah ada, misalkan kendaraan bermotor, kenapa harus pakai kuda? Itu maksudnya. Nah itu pengertian bid'ah. Sehingga mereka disebut dengan ahlul bid'ah dengan sebab ini. Karena mereka menetapi al-bid'ah, perkara kebid'ahan, dengan definisi yang kita terangkan. Nah, kemudian ahlul bid'ah atau ahlul bid'ah, ya, itu terbagi menjadi 3 macam. Tidak setiap orang yang terjatuh dalam bid'ah itu disebut mubtadi'. Seperti yang pernah kita pelajari di pertemuan yang sudah lama, ahli bid'ah terbagi menjadi 3 macam. Macam yang pertama adalah al-muntami ila hizbin ila ta'ifah mubtadi'ah. Orang yang menisbatkan diri kepada golongan mubtadi', golongan ahli bid'ah. Seperti orang yang menisbatkan diri kepada Rafidhah atau Syiah. Ya. Atau orang yang menisbatkan diri
Ya, saya misalkan naudzubillah, ya, misalkan apa? Mu'tazilah atau Asy'ariyah, Asy'ari atau golongan-golongan bid'ah yang lain, maka kita katakan dia mubtadi' tanpa iqamatul hujjah. Tidak perlu menegakkan hujjah. Repot-repot menegakkan hujjah, enggak perlu karena dia sendiri rela dinamakan dengan itu. Macam yang kedua adalah orang yang terjatuh di dalam bid'ah wadihah, bid'ah yang jelas. Jelas-jelas bid'ah seperti al-qaul bi khalqil Qur'an. Keyakinan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, bukan kalamullah. Atau keyakinan wajibnya memberontak kepada pemerintah yang zalim, itu pemikiran yang bid'ah, yang salah. Ini bid'ah yang jelas, maka dia mubtadi' tanpa perlu iqamatul hujjah. Macam yang ketiga adalah orang yang terjatuh di dalam bid'ah khafiyah, bid'ah yang samar. Orang yang terjatuh dalam bid'ah yang samar. Ya, bid'ah yang samar. Maka dia tidak dikatakan mubtadi', ya, kecuali setelah iqamatul hujjah dan menolak menerima hujjah. Karena bid'ah yang samar. Berkaitan dengan hal ini, terang pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa banyak para ulama, bahkan para a'immah, para imam sejak zaman dahulu terjatuh dalam bid'ah khafiyah yang samar tanpa mereka sadari. Kenapa mereka tidak dikatakan mubtadi'? Karena mereka meninggal sebelum iqamatul hujjah. Belum tegakkan hujjah atas mereka. Kenapa mereka terjatuh dalam bid'ah? Karena samar. Mereka mengira itu disyariatkan, padahal ternyata tidak. Kenapa tidak? Ternyata hadisnya dhaif, palsu, atau lemah, atau bahkan palsu, dan lain sebagainya. Yang perkaranya detail. Ya. Kemudian, ya, berkaitan dengan bid'ah tadi belum kita tambahkan. Ya. Bukan berarti ketika kita mengatakan ini bid'ah dan pelakunya mubtadi', kita mengkafirkan orang tersebut, tidak. Sebab bid'ah itu terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir. Macam yang kedua adalah bid'ah ghair mukaffirah. Bid'ah mufassiqah ghair mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya fasik dan tidak kafir. Ya. Nah, patokannya apa ini? Penjabarannya panjang, adapun barometernya, ukurannya, bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan kafir adalah ma yastalzim takdzibal Qur'ani awil hadis. Bid'ah yang mukaffirah adalah bid'ah yang konsekuensinya mendustakan, menolak, membantah Al-Quran dan hadis. Ini bid'ah mukaffirah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, sebagai contoh apa? Misalkan saja sebutkan dalam Al-Quran, ya, apa? Bahwa ilah kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sembahan yang kita ibadahi hanyalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Jika ada bid'ah yang konsekuensinya adalah, atau yang bentuknya adalah meyakini ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah, ya, maka ini bid'ah mukaffirah karena mendustakan Al-Quran dan hadis. Mendustakan, takdzib. Nah, adapun bid'ah
mufassithah, maka tidak demikian, tidak sampai berkonsekuensi mendustakan Al-Quran dan hadis. Nah, ini contohnya panjang. Kemudian sebagai penutup, ya, agar di pertemuan berikutnya kita bahas ya, seputar ini. Sebagai penutup, ini sangat penting, tentang hukum menisbatkan diri kepada golongan tertentu. Saya termasuk golongan ini. Ya. Boleh atau tidak? Ya. Jawabannya, ya, ini penisbatan kepada selain Islam dan iman. Kalau dengan saya Muslim, menisbatkan diri kepada Muslimin, ini jelas boleh. Tapi selain itu, ini ada 3 macam. Macam yang pertama adalah penisbatan yang terpuji, yaitu penisbatan diri, ya, yang semakna dengan penisbatan kepada Islam. Contohnya apa? Saya menisbatkan diri kepada sunnah. Saya adalah sunni, saya adalah ahlus sunnah. Sama saja, sunnah ya Islam. Ya, seperti yang dikatakan oleh para ulama, bagaimana? Para ulama salaf, al-Islam huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Islam yang murni. Demikian juga salaf, ahlul hadis, ahlul athar, al-athari, dan semisalnya. Macam yang kedua adalah penisbatan yang tercela. Ya. Yaitu penisbatan yang tercela, yaitu penisbatan, ya, yang mengandung unsur at-ta'assub, fanatik, ya, dan berkonsekuensi wala dan bara yang sempit, berloyalitas yang sempit, ya, yang sempit. Contoh menisbatkan diri kepada golongan tertentu, ya, sehingga dia lebih mencintai anggota-anggota golongan tersebut dibandingkan dengan selain anggota golongan tersebut. Walaupun orang yang di luar anggota organisasi atau golongan tersebut lebih bertakwa kepada Allah, Islamnya lebih bagus, dia tetap lebih mencintai orang yang ada di golongannya. Ini adalah penisbatan yang tercela. Mestinya ukurannya, tolak ukurnya adalah apa? Islam, takwa, iman, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang lebih beriman, maka lebih kita cintai, kita lebih membelanya, dan seterusnya. Islamnya lebih bagus, takwanya lebih bagus. Adapun macam yang kedua ini menjadikan wala wal bara yang sempit dan mengesampingkan wala wal bara yang islami di atas Islam. Wala wal bara karena Islam. Siapa yang termasuk golongannya dia cintai, dia bela, yang tidak termasuk golongannya tidak dia bela. Atau kurang dia bela, kurang dia cintai, walaupun lebih bertakwa kepada Allah. Dia lebih mencintai yang segolongan. Nah, apapun itu, maka penisbatan macam yang kedua ini harus ditinggalkan. Nabi SAW mengatakan, Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Itu termasuk dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Macam yang ketiga adalah penisbatan yang mubah. Dan mungkin kita tutup dengan ini. Penisbatan yang mubah adalah penisbatan yang tidak mengandung unsur wala wal bara yang sempit. Dan tujuannya hanya untuk ta'rif, memperkenalkan diri, atau memperkenalkan diri, atau untuk tanzim, untuk pengaturan saja, untuk mengatur. Sebagai contoh apa? Saya ahlus sunnah atau salafin margasari. Sudah, memperkenalkan saja. Bukan berarti setiap salafi margasari, orang salafi margasari lebih saya cintai daripada selain margasari. Tidak. Tergantung keimanannya, tergantung ketakwaannya. Demikian pula tanzim. Tanzim berarti pengaturan. Seperti apa? Yayasan-yayasan yang kita tidak menjadikannya sebagai wala wal bara, sekedar untuk mengatur. Coba kalau tidak ada yayasan di tempat ini, di tempat sana, dan seterusnya. Tidak ada yayasan di
atau tidak ada pondok pesantren ini, pondok pesantren sana, itu sekedar untuk mengatur saja, kepengurusannya masing-masing sendiri-sendiri, maka itu mubah untuk mengatur saja. Bukan berarti yang di sini lebih saya cintai daripada yang di sana, tidak. Nah, termasuk dalam hal ini adalah madhab Hanafi, ya, Maliki, Syafi'i, Hambali, sekedar untuk ta'rif, ya tidak masalah. Atau sekedar untuk pembelajaran tidak masalah. Tapi kalau untuk fanatik, ya, lebih mengedepankan itu daripada dalil, maka itulah yang bermasalah dan itulah yang dosa, yang tercela. Sementara yang bisa kita pelajari, wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.